Ya kan, gue mengadakan trip nih bang. Salah satu peserta gue itu dari pertama datang, mulai pendakian sampai istilahnya dia pulang, turun pendakian di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan orang yang sama, jiwanya dia ingin tertukar bang. Ditukar ataupun tertukar, artinya di sini ada satu hal ya yang kita tidak tahu secara kasat mata ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di besok pagi. Cerita pendakian. Oke, di segmen kali ini gue masih membahas tentang cerita pengalaman pendakian horor. Dan kali ini gue masih mendatangkan juga narasumber. Dan narasumber gue kali ini mempunyai cerita pengalaman pendakian yang sangat gila banget waktu di Gunung Sumbing tahun 2021. Oke, kita langsung aja disapa narasumber gue kali ini. Halo Bang Ade. Halo sehat, Bang Indra, sehat. Alhamdulillah, masih aktif nih Bang naik gunung. Ya, kalau dikasih waktu, ada liburnya, sempatkan bermain dengan alam. Asik. Nah, Bang Ade, Sumbing 2021, lo mempunyai cerita pengalaman yang mungkin sampai saat ini belum bisa lo lupakan ya? Betul Bang, pendakian Gunung Sumbing ini ya luar biasa buat gue ya, gue pribadi gitu kan, karena dimana punya cerita yang gue gak pernah alamin sebelumnya. Oke. Nah, bagi kalian juga jangan lupa juga nih di subscribe besok pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya kalian juga tidak tertinggal video-video terbaru dari besok pagi. Mungkin gue gak usah berlama waktu lagi nih Bang Ade ya. Ya Bang Indra. Aduh, gue udah gatel banget nih pengen cerita nih Bang Ade. Cerita Sumbing 2021 sangat gila banget menurut gue. Lu bisa mengalami kejadian seperti itu, awalnya seperti apa sih Bang? Bisa diceritain lebih detailnya nggak sih Bang? Dari awal sampai akhirnya lu mengalami kejadian yang sangat menurut gua luar biasa ya, di luar batas nalar kita semua. Silakan Bang. Oke, Bang Indra. Dalam setelahnya pendakian kali ini, ya gua sama temen-temen kan bikin satu trip nih Bang. Iya. Yeah. Nah, kita tergabung dalam istilahnya satu komunitas yang kita sebut istilahnya pecandu MDPL. Oke. Ya kan? Ya, perjalanan kali ini, pendakian kali ini kita dengan tujuan yaitu Gunung Sumbing. Kita coba ya mencari peserta. Di situ kita juga istilahnya dengan peserta kita yang sudah dapat yang jumlahnya 31 orang ya, ditambah dengan istilahnya tim teman-teman panitia yang dari kita dari Jakarta itu ada sekitar 5 orang, dan sudah ada yang standby juga. Kita ada teman-teman dari ya Jawa Tengah juga ya, teman-teman buat tim advance lah di sana. Yeah. Gitu kan. Perjalanan sebenarnya dari awal kita nggak ada feeling apa-apa Bang. Semuanya fun-fun aja. Dari istilahnya kita kumpul di titik Mepo, ya kan. Ya kita ceria semuanya. Ya perlengkapan kita cek semua, gear lengkap. Kita berangkat sampai istilahnya di base camp. Kita cek ulang dong. Sambil istilahnya peserta itu mempersiapkan fisiknya mereka, coba adaptasi. Yeah. Saya bilang sama teman-teman yang lain tuh, oke, setelah ini kita briefing ya untuk istilahnya memulai pendakian. Itu dari awal pendakian kita nggak ada feeling apa-apa Bang. Semuanya seneng. Fun lah ya. Fun. Ya bahkan setelahnya kita sempat ya foto di jalur gitu kan. Pos 1, pos 2 ya kita masih nyaman lah. Nggak ada hal-hal keanehan.
Menjelang sore kita udah masuk di antara pos 3 ya bang, tepatnya tuh ya warung lah. Setelah warung itu kan atasnya itu kan camp. Posisi jalur itu sebelah kiri jurang. Teman-teman pada saat itu, di saat pendakian kita memang bagi tim. Ada tim advance yang lebih dulu mendirikan tenda di tempat area camp. Tim kedua, rombongan kedua itu ya aman-aman aja bang, nggak ada apa-apa. Nah kebetulan saya ada di rombongan terakhir nih, sweeper. Seperti itulah disebutnya sapu bersih lah, kayak gitu kan bang. Sama ya balik lagi sih, karena melihat istilahnya fisik juga bang. Badan udah mulai agak menggendut gitu kan. Kesibukan udah mulai banyak. Nah, ya perjalanan juga lumayan gitu kan. Nah, ada salah satu momen di mana pas maghrib ini kita azan break ya bang. Karena kita menghormati gitu kan. Nggak boleh istilahnya kalau lagi azan ya aktivitas kita berjalan. Kita break. Nah saat itu tim panitia, salah satu dari panitia teriak bang, Bang Ade, Bang, sini naik ke atas. Woi, kenapa? Bentar, lagi azan. Saya bilang kayak gitu, karena menghormati azan bang. Nggak tahu saking paniknya atau gimana, dia teriak lagi bang, Bang Ade cepetan ke atas. Saya juga ya bukan penasaran ya bang, khawatir jatuhnya gitu kan. Saya bilang sama yang lainnya, yang rombongan terakhir, nanti setelah azan mau lanjut jalan silahkan lanjut jalan. Saya titip pesan dulu seperti itu. Udah, saya naik ke atas. Di saat istilahnya azan masih ya berkumandang gitu kan, masih terdengar, saya tetap naik ke atas karena satu kondisi panik ya bang ya, khawatir gitu kan, ada apa sih di atas, kenapa sih gitu kan, bertanya-tanya juga ke saya. Nah pas saya udah nyampe di atas, ada beberapa istilahnya orang di situ. Saya tanya kenapa, ini bang nggak tahu nih, si Nadia kayaknya kecapean atau gimana, dari tadi duduk terus, dia tuh merenung terus kayak begini bang, dikasih minum nggak mau gitu kan. Ya udah, saya coba tanganin tuh bang. Nah artinya di sini ya saya tanganin tuh ya bukan berarti saya orang bisa atau gimana ya bang ya. Ya saya coba sekedar membantu gitu kan. Saya minumin bang. Memang istilahnya nolak, suaranya cuma gini, gitu doang. Tapi keadaannya begini, gitu loh. Nah, saya coba istilahnya lagi, sekali lagi. Ini gelas nih bang ya, ini gelas nih. Ya, saya coba istilahnya bacain Fatihah bang. Surat Al-Fatihah saya bacain, saya mau minumin. Sambil saya bukain tuh mulutnya begini. Belum nyampe tenggorokan disembur bang. Halo bang. Disembur. Nah dari sini nih saya bilang, oh ini udah nggak beres. Gitu kan. Tolong deh pegangin tangannya kiri kanan. Saya megang tangan kirinya. Saya megang tangan kiri Nadia, ya kan. Nah, yang lainnya ada yang megang kaki, ada yang megang tangan kanan. Kondisi pada saat itu juga udah mulai gerimis kabut. Kita buka flashlight lah. Yang lain megangin flashlight. Rombongan selain yang pertama tadi itu sebagian udah ada yang naik ke atas bang. Karena kita nggak mau istilahnya yang lain nanti ya berpengaruh juga gitu kan. Udah kita hanya istilahnya menangani Nadia di situ. Saya coba dengan apa istilahnya yang saya bisa bang, saya baca ratib di situ. Saya baca ratib, saya
ambil handphone, panduan istilahnya dari handphone gitu kan. Tangan kiri saya megang handphone nih bang, tangan kanan saya yang megang si Nadia gitu kan. Di saat saya bacain tuh ratib, ya ada teman-teman yang bisa juga, saya bilang ya tolong dibantu, saya bilang kayak gitu kan. Nah di situ tuh bang langsung ada komunikasi, langsung ada reaksi dari si Nadia. Reaksinya itu yang bikin kita kaget. Teriak bang sekenceng-kencengnya dia, "Ah!" Dari situ istilahnya ya kita punya rasa takut juga gitu kan, tapi mau bagaimanapun kita harus tetap yakin gitu. Kita lanjutin bang terus. Kita lanjutin sampai istilahnya ada reaksi gerakan dari dia, handphone saya pengen dirampas. Sama si Nadia ini, Bang. Sama Nadia, handphone saya pengen dirampas, pengen dilempar bang. Itu depannya jurang, jadi kita tuh duduk menghadap, si Nadia ini menghadap jurang. Kita senderin kan tuh ke ya tebingan lah, bukan tebingan sih, jatuhnya kayak tanah gitu kan. Kita senderin ke situ kan. Yang lainnya kan megangin tuh. Itu kalau nggak dipegangin, ya mungkin ada reaksi dia mau loncat bang. Sebegitu bahayain dirinya si Nadia ini bang ya, si makhluk itu ya? Itu dia, ya kita nggak pernah istilahnya tahu apa istilahnya yang sebenarnya terjadi gitu kan. Tapi reaksi seperti itu ya membuat kita istilahnya panik juga dengan kondisi seperti itu. Yaudah, kita yakin aja, kita terusin gitu kan. Bacanya tuh, kita baca ratib terus. Mau reaksi apapun, seperti dia mau loncat, handphone saya mau dibuang, mau dilempar gitu kan. Akhirnya dia lemes bang. Dia lemes. Udah kita kasih istilahnya minum lagi gitu kan. Ini yang membedakan di saat istilahnya dikasih minum yang ketiga kalinya, ada rasa istilahnya kalau kita ngelihat istilahnya orang minum kan sini ada di bang ya. Iya. Ya kan, glek gitu kan. Itu baru masuk. Tapi masih keadaan lemas. Mau nggak mau istilahnya butuh pertolongan buat sampai istilahnya ke atas. Gitu kan. Kita bopong lah ke atas. Sampai istilahnya di camp area, ya Nadia kita kasih minum anget-anget gitu kan. Ya udah agak malam dikit, dia udah ceria lagi tuh bang. Udah ngobrol lagi, udah sama yang lainnya tuh udah istilahnya cerita-cerita lagi. Gitu kan. Nah, di pagi hari, di saat istilahnya teman-teman istilahnya mau muncak gitu kan. Nah, dia pun istilahnya udah bisa ke puncak. Gitu. Kita itu setelah dari puncak, kita ya makan siang. Jadi keadaan turun itu kita bagi dua tim lagi. Tetap saya istilahnya di paling belakang sapu bersih gitu kan, sweeper. Yang lainnya, nah dia kebetulan ada di rombongan pertama seperti awal gitu kan. Itu kita jarak ya memakan waktu 1 jam antara rombongan pertama sama rombongan kedua. Karena di rombongan kedua ini kita harus istilahnya ya merapikan yang lainnya bang. Sampah semuanya harus kita istilahnya rapikan lagi, kita bawa pulang lagi gitu kan. Karena kan di Gunung Sumbing itu ya memang udah menjadi satu aturan juga, ya sampah yang kita bawa itu harus sesuai dengan jumlahnya. Itu luar biasa tuh, menjadi ya acuan buat istilahnya pendaki juga. Apa yang kita bawa harus kita bawa turun kan gitu. Udah semuanya, ternyata pas rombongan kedua turun, nah ada rombongan pertama gitu kan, walaupun nggak semuanya ada, karena sebagian udah ada yang turun. Ternyata rombongan yang tertinggal itu diantaranya adalah Nadia. Salah satu istilahnya panitia ketemu saya, dia bilang, "Bang, Nadia kayak gitu lagi." "Kayak gitu gimana?" "Kayak kemarin bang."
Kesurupan lagi, Bang. Diem lagi, nggak ada reaksi lagi. Nah, udah nggak ada reaksi lagi kayak gitu, kita coba istilahnya ya berusaha seperti kemarin ya Bang ya, kita maksimalkan kemarin kayak gitu kan. Kita istilahnya yakin lagi. Tapi itu dia, kita coba sudah berkali-kali, kita sudah berusaha gitu kan, sampai ya kita akhirnya fisik kita juga udah mulai down, kita udah mulai lemah juga gitu. Udah istilahnya ya udah semakin malam kan, karena kejadiannya itu sama Bang, di waktu maghrib lagi, Di tempat yang sama. di tempat yang sama. Gila. Kita udah coba semaksimal mungkin dengan apa yang istilahnya kita bisa, teman-teman yang lain juga istilahnya berusaha juga gitu kan. Jalan satu-satunya solusinya kita harus bawa dia turun dalam keadaan seperti itu. Kita rundingan sama teman-teman yang lain, kita gendong bergantian. Kebetulan saya kan bawa carrier nih gitu kan. Carrier saya dibawa dulu sama siapa? Saya dulu yang gendong nih pertama. Stafet lah ya Bang ya. Saya gendong, itu baru berapa langkah ya Bang, saya ngerasain berat banget Bang. Gendong Nadia ini? Asli berat banget Nadia. Yang saya tahu Nadia perawakannya itu ya nggak kurus banget gitu kan, nggak gemuk banget, ideal lah. Tapi ngegendong dia itu kayak istilahnya ngegendong dua orang ditambah carrier Bang. Berat banget Bang. Baru istilahnya berapa langkah, langsung saya turunin dia lagi. Saya bilang, gantian dong, saya capek. Terus kayak begitu. Sampai istilahnya di pos 2, ya kita bersyukur di situ ada satu warung yang masih buka ya. Ada tempat perapiannya juga, kita coba istilahnya taruh Nadia di dekat perapian biar istilahnya badan tetap hangat gitu kan. Dan teman-teman yang lain pun juga masih ada di situ. Saya bilang kalau ya yang lain bisa lanjut, nggak apa-apa lanjut dulu gitu kan. Didampingin sama yang lainnya, saya bilang kayak gitu. Nah, saya ditanya, teman-teman yang lain ditanya, ya kebetulan ada ya bapak-bapak penjaga warung di situ kan. Kenapa katanya? Ya, saya ceritain tuh Bang kronologisnya. Akhirnya si bapak dengan inisiatifnya, dengan cepat responnya, ngonteklah ke bawah, ke base camp, untuk istilahnya rescue. Pada saat itu, di saat kita lagi coba menangani Nadia nih, yang masih seperti itu kan, ada salah satu peserta kita juga, ya yang apa namanya bagian panitia lah, karena fisiknya juga udah drop juga, dia mengalami hipo. Akhirnya kita punya dua nih yang harus kita tangani gitu kan, Nadia dan yang hipo ini. Yang hipo ini sempat nggak sadar juga Bang. Itu kejadiannya di pos 2 Bang? Di pos 2. Kita coba semaksimal mungkin tuh, kita coba pakai thermoblanket juga, ya sleeping bag juga, pokoknya biar hangat lah badannya gitu kan. Ya alhamdulillah untuk yang hipo kesadarannya sudah mulai pulih. Saya lumayan ya sedikit lama juga menunggu ya tim rescue gitu kan. Kita tangani dulu sebisa mungkin. Ada oksigen, kita pakai oksigen semuanya ya, baik istilahnya Nadia ataupun ya yang hipo ini kita tanganin. Setelah tim rescue datang, tim rescue menanyakan kepada saya kronologisnya seperti apa. Saya ceritakan
peserta semuanya ya sehat, saya bilang. Nggak ada yang kurang dari segi konsumsi makanan. Ya tenda juga semuanya tersedia, saya bilang. Pokoknya ya terjamin lah. Kita sampai istilahnya hal termo blanket atau istilahnya oksigen aja kita bawa gitu kan. Artinya kita sudah mengantisipasi, Bang. Kita nggak mau istilahnya ada kejadian fatal. Tapi kalau di luar ya medis, larinya ke mistis itu kan di luar kita ya, ibaratnya gitu loh. Di luar istilahnya ya kebiasaan kita. Kita juga nggak tahu. Terbuktinya kan dengan istilahnya teman kita yang hipo ini, dia udah mulai pulih gitu kan. Walaupun dia nggak kuat untuk istilahnya berdiri, akhirnya dia harus ditanduk juga. Nah dia pun harus ditanduk juga. 2 orang ditanduk ke bawah ke base camp. Nah setelah istilahnya di base camp berdua, yang hipo ini sudah ditangani oleh base camp, dia sehat, dia udah bisa ya jalan. Dia berkumpul lagi dengan teman-teman yang lain. Tapi si Nadia, dia harus tetap istilahnya ada di ruang perawatan base camp karena sadar tuh, Bang. Kondisinya belum stabil. Itu sampai sekitar jam 2-an saya masih ada di base camp warung. Sekitar jam 2-an tuh saya masih ada di warung. Jam 3 saya mulai turun. Ya karena si bapak juga harus istirahat gitu kan. Kita turun. Kita ucapkan terima kasih kepada bapak karena istilahnya sudah membantu gitu kita semua. Pas saya turun dari warung, pertama kali yang saya lakukan setelah sampai base camp, saya taruh carrier saya nengok si Nadia itu. Kalau yang hipo sudah berkumpul dengan teman-temannya, saya nengok si Nadia. Ketemu sama ketua base camp, menanyakan ke saya kronologisnya gimana. Saya ceritakan, ya kenapa bisa sampai terjadi seperti ini gitu. Ada satu cerita yang mungkin saya nggak tahu, tapi saya dapat cerita dari teman-teman gitu kan. Dari awal setelahnya trip ini berjalan, ternyata ada salah satu peserta yang tadinya dia peserta nih, Bang. Cowok gitu kan. Dia berkomunikasi dengan Nadia. Gitu loh, dia berkomunikasi. Tapi setelah istilahnya kita udah H-min berapa, bahkan si cowok ini udah DP. Oke. Dia membatalkan ikut bareng sama kita. Di Sumbing ternyata dia ada. Jalan sendiri kali, apa gimana, Pak? Ternyata dia jalan sama temennya. Karena dia ada, komunikasi berlanjut dong, Bang. Bukan hanya via handphone lagi atau WA lagi. Tapi Nadia ketemu dengan si cowok ini. Nah, pada saat istilahnya di perjalanan pendakian, Nadia kesurupan pertama itu, si cowok itu pun ya membantu. Ya kan, niatnya membantu memang. Tapi yang agak saya kecewa dengan selainnya si cowok, dia sempat bilang, gimana sih katanya nyewa porter, katanya nyewa ini, kok nggak bisa nanganin kayak gitu. Itu saya kecewa lah. Terus apa yang saya lakukan pada saat itu? Emang saya melupakan tanggung jawab? Emang saya tinggal? Enggak. Bahkan di saat saya istilahnya ya sedang membantu Nadia untuk pulih, saya pegang tangannya. Ya abang pasti tahulah yang namanya orang ya agak gimana ya, dibilang kesurupan, kemasukan, pasti istilahnya ya kita pencet bagian-bagian mananya gitu kan.
saya pencet bang. Si cowoknya bilang, bang jangan kenceng-kenceng. Di situ saya gimana ya, mau kesel tapi saya harus perhatikan istilahnya si Nadia gitu kan. Ya maksudnya apa jangan kenceng-kenceng. Nah dia masih tanggung jawab saya, dia masih peserta saya. Gitu loh. Apa hubungannya dengan ini cowok? Kalau misalkan istilahnya dia punya hubungan spesial, ya saya kan di luar itu pribadi saya bilang. Tapi yang terpenting adalah si Nadia ini peserta saya. Secara tanggung jawab ada di saya, gitu. Setelah istilahnya ya sampai base camp, Nadia sudah ditangani oleh pihak base camp. Paginya sempat sadar bang, Nadia dibawa oleh istilahnya ketua base camp untuk bertemu dengan teman-teman, udah saling nyapa ngobrol gitu kan. Nah pihak base camp juga bilang tolong istilahnya ya gantiin Nadia pakaian kayak gitu kan. Nah teman-teman yang perempuan nih, peserta yang perempuan lainnya membantulah Nadia untuk istilahnya menggantikan dia pakaian. Tapi sebelum istilahnya dia mengganti pakaian, di saat istilahnya menuju base camp, dia ketemu lagi sama cowoknya. Di saat dia sudah istilahnya ketemu sama cowoknya, dia udah ke base camp kan, udah ke ruang perawatan lagi tuh. Di saat istilahnya temen perempuannya lagi ngegantikan dia pakaian, terulang kembali bang, kemasukan lagi. Itu yang ngegantiin pakaiannya Nadia, tangannya nih bang, sampai istilahnya ditekuk bang. Waduh. Itu kalau istilahnya kita kita kan yang cowok di luar nih, karena lagi ganti pakaian kan. Itu yang ngegantiin pakaiannya si Nadia, dia teriak, bang tolongin bang. Soalnya kita respon cepat dong, kita masuk ke dalam gitu kan. Ada apaan? Ini Nadia katanya. Ya udah, kita tarik nih, keras banget bang, gitu loh. Di situ ya ketua base camp bilang, makanya jangan macem-macem kan kayak gitu kan. Nah saya nggak tahu tuh maksudnya apa gitu. Ya entah ada sesuatu hal atau gimana yang dialami sama Nadia atau siapapun pada saat itu, artinya mungkin ada sebabnya bang dari itu semua. Nggak lama dari pihak base camp adalah Kuncen gitu kan. Kuncen coba menangani, dari situlah terbongkar. Ternyata jiwanya Nadia ini ingin ditukar bang sama yang ada di Gunung Sumbing. Merinding gua denger ya. Saya di situ kaget, maksudnya apa ditukar gitu kan? Bertanya-tanya, saya juga ya gimana? Saya nanya ke Kuncen maksudnya apa gitu loh. Ditukar gimana? Ya pokoknya Nadia tuh ada di pos 2, jiwanya dia ada di sana. Nah berarti yang semalam istilahnya saya gendong sampai istilahnya base camp siapa? Pantesan istilahnya saya merasa berat 2 kali istilahnya dia bang, sama ditambah carrier gitu loh. Lah bang ya merinding saya bang. Kacau sih bang. Saya ngegendong siapa berarti? Walaupun raganya Nadia, jiwanya bukan gitu kan. Terus gimana tuh bang pihak Kuncennya itu buat nanganin lagi? Akhirnya ada salah satu dari tim rescue, dia harus kembali lagi ke pos 2 untuk mengambil jiwanya Nadia. Bersama sama Kuncen ini? Ya. Gila, naik lagi tuh bang? Dia naik lagi ke atas. Kalau untuk Nadianya dia tetap stay di base camp. Ya mungkin istilahnya ya ada satu adat atau istilahnya tradisi atau istilahnya yang bisa ya dilakukan oleh Kuncen gitu kan, untuk mengambil jiwanya Nadia untuk dibawa turun.
Nah, saya posisinya ada di ruang perawatan kan, si Kunci udah datang nih. Saya cuma selainnya melihat dia bawa satu plastik bang, satu plastik dia pegang begini, ini kepalanya Nadia beginiin, lemas. Dan berapa selang waktu sadar. Di saat sadar seperti itu saya bilang sama teman-teman yang lain, udah mending kita prepare, saya bilang. Yang belum istilahnya beres-beres. Kita jangan lama-lama lah di sini. Hal-hal yang seperti ini yang kita sebenarnya di dalam pendakian itu ya kita nggak pernah tahu kondisi dan ya kejadian apa yang akan kita alami bang, bakalan terjadi gitu kan. Ya mungkin salah satunya ada kelalaian, ada kesalahan, baik istilahnya ya mungkin dari saya atau dari teman-teman ataupun istilahnya dari Nadia. Dari awal berangkat dimulai istilahnya sore maghrib di pendakian itu sampai istilahnya ketemu kita turun lagi di tempat yang sama, itu bukan sebuah kebetulan bang, tapi ada sebab pasti di situ. Dan sebabnya ini sampai sekarang lu tahu nggak sih bang? Kalau pada saat itu yang gue tahu kenapa jiwanya Nadia ingin ditukar, artinya ada yang menginginkan dia bang. Untuk menetap di sana secara jiwa ya bang. Mungkin raga ibaratnya ya nggak apa-apa turun kayak gitu lah. Tapi jiwa lu gue ambil nih. Ada yang ya mungkin makhluk-makhluk istilahnya ya yang ada di sana menginginkan Nadia. Tapi sebab lain itu mungkin karena ada beberapa teman-teman pendakian pada saat itu melakukan kelalaian atau ada larangan yang dihajar terus. Ada nggak sih bang? Kalau abang tahu mungkin nanti di skip ya, kita bahas di evaluasi aja. Kalau dibilang ya sebab dari teman-teman kelalaian atau gimana, kalau yang lain fine-fine aja bang, nggak ada. Fine aja ya. Fine, semuanya baik-baik aja. Tapi mungkin kalau dari teman-teman yang lain punya pandangan yang berbeda kali ya bang. Melihat kejadian itu. Ya mungkin soalnya ada yang matanya terbuka, mungkin kayak begitu kan. Karena jujur aja bang, dalam selanjutnya di peserta kita itu kita ada 2 peserta itu indigo. Mungkin, jaringannya udah 4G LTE. Nah itu dia. Ya kalau saya kan situasi dan kondisi pada saat itu ya bersentuhan langsung dengan korban gitu kan. Ya, mungkin kalau istilahnya dari peserta yang indigo ini ya kacamatanya beda lah. Karena dia melihat. Ada beberapa teman pendakian yang mungkin mempunyai sudut pandang yang berbeda. Betul. Ya, tapi di pendakian saat itu berarti setelah Nadia sadar ya kan bang, itu kembali pulang dengan selamat atau ada cerita lagi dia mengalami kejadian yang sama lagi? Ada beberapa hal ya yang terjadi sama peserta lain gitu. Ya baru istilahnya sampai istilahnya di rumah. Ya beberapa hari kemudian kan istilahnya kita masih komunikasi gitu kan. Nah yang indigo atau istilahnya yang merasakan juga akhirnya terbuka semua cerita. Apa yang mereka alami secara sudut pandang mereka. Tapi yang terpenting kembali ke rumah dengan keadaan yang selamat semua ya bang ya. Tidak terjadi hal apapun. Alhamdulillahnya ya kita semua ya pulang dengan lengkap. Dan nggak ada kekurangan dan juga kelebihan juga ya. Betul. Kekurangan kita repot, kelebihan apa lagi ya bang? Ya, kalau bahasa kelebihan bang,
ada beberapa istilahnya temen sih ya cerita ke saya, ada yang ngikut katanya. Waduh. Gitu loh, ada yang ngikut. Gokil. Oke nih Bang Ade, thank you banget ya udah berbagi cerita. Nanti kita bahas nih, dievaluasi tentang pendakian lo di Gunung Sumbing. Siap Bang Indra. Oke Bang Ade, di segmen evaluasi nih, pendakian lu di Gunung Sumbing, ini pendakian yang mungkin nggak semua orang pengen ngerasain apa yang lu rasain deh Bang ya, karena lu membawa peserta yang lumayan cukup banyak waktu itu, 31 orang ditambah panitia ya kan, yang lain-lain. Ya. Kurang lebih ada 35 lebih lah Bang ya? 35, 37 lah. Oke, itu trip memang udah direncanain dari jauh-jauh gitu Bang? Ya, karena kan ya yang namanya kita trip itu kan kita mencari peserta ya Bang. Ada deadline-nya lah. Iya. Sampai istilahnya ya waktu pelaksanaan itu kan. Jadi istilahnya udah dari teman-teman panitia udah kumpul, kita bicarakan kapan tanggal pelaksanaannya, udah jauh-jauh hari. Jadi udah kita matengin gitu kan. Iya. Ada nggak sih Bang kayak syarat-syarat untuk mengikuti trip gitu, atau dari umur, atau dia mempunyai riwayat yang lain-lain? Ada nggak sih Bang syarat-syarat yang buat ikut trip lu gitu? Kalau untuk syarat yang terpenting kalau ya trip, setiap trip itu biasanya dia ada aturan-aturannya ya Bang ya. Ya yang dimana ya kita harus sama-sama saling tahu, saling apa namanya memahami. Jangan sampai ya karena kecerobohan satu orang ya semuanya kena imbas. Iya. Seperti itu. Bahkan hal-hal yang kecil pun bisa menjadi besar Bang. Itu yang namanya di alam kita nggak bisa ya menyepelekan. Yeah. Kita bertamu, bukan istilahnya kita ya sebagai tuan rumah, kita bertamu ke sana. Yeah. Berarti ada beberapa treatment sebelum lo melancarkan trip itu lo mengedukasi beberapa peserta ya Bang ya? Betul. Setiap peserta selalu kita ingatkan, baik istilahnya dari perlengkapan pribadi tentang perlengkapan gunung, bahkan istilahnya perlengkapan tim. Kalau untuk perlengkapan tim, semua udah kita handle Bang. Oke. Yang lu pikirkan itu perlengkapan pribadi? Perlengkapan pribadi. Dari mulai istilahnya jaket, setidaknya kan ya bawa jaket 2. Karena yang satu ya buat antisipasi di saat istilahnya ya perjalanan hujan, ya kan, nggak harus istilahnya pakai jas hujan aja kan, walaupun jas hujan itu penting, kadang-kadang disepelekan Bang. Iya. Gitu loh. Jaket yang kedua buat istilahnya di saat dia tidur, butuh istilahnya penghangat biasanya gitu. Selain sleeping bag biasanya pakai jaket. Iya. Buat menambah hangat. Sepatu terpenting juga itu sepatu, karena banyak istilahnya yang menyepelekan ya sepatu trekking ya pakai sendal juga jadi gitu kan. Ya artinya kan hal-hal yang kayak begitu gimana ya Bang, disepelekan, maunya instan, tapi nggak mau melihat resiko. Iya. Padahal nanti kalau di lapangan kalau terjadi apa-apa kita semua yang repot. Betul, ya itu dia gitu kan. Kita istilahnya selalu memberikan arahan. Ya. Oke nih Bang Ade, kita balik lagi nih ke pendakian lu nih. Nah Nadia ini ada nggak sih Bang waktu di sebelum melakukan pendakian dia mengalami tingkah laku yang aneh di perjalanan? Nadia di saat istilahnya saya bertemu dengan dia mempunyai karakter anak yang istilahnya periang Bang. Oke, aktif gitu. Aktif. Jadi sama ya teman-teman ya yang dia udah kenal, wah itu luar biasa kalau udah kenal, bisa istilahnya bercandanya itu ya selebor, ngebanyol kayak gitu loh. Oke, berarti gampang akrab sama orang lah ya. Tapi kalau misalkan istilahnya ada yang dia nggak suka ya udah cuek kayak gitu loh. Iya. Nah, di pendakian lu kan ini Nadia sempat mengalami ketidaksadaran diri Bang ya. Betul. Iya. Tidak sadar diri aja kita sebutnya ya. Iya. Kalau karena emang istilahnya kalau ditanya ke dia nggak tahu gitu kan.
Nah dia sempat nggak tahu bang apa yang dia rasain selama dia nggak sadar diri gitu. Apa ada beberapa ungkapan dari dia tentang apa yang dia alami saat dia nggak sadar diri? Di saat kita udah ya prepare pulang tuh bang di perjalanan gitu kan. Nah teman-teman sempat nanya, lu kenapa Nat di sana gitu kan? Emang kenapa ya? Kayak gitu. Dia malah balik nanya. Dan benar-benar nggak sadar ya bang? Dia nggak sadar dia ya. Saya pernah istilahnya ya ngechat dia gitu kan di grup. Badan lu berat juga Nat ya. Emang kenapa bang? Lu gue gendong istilahnya 2 kali lipat. Ah digendong, dia kagak tahu. Intinya benar-benar udah nggak sadar diri ya benar. Dia udah lepas bukan dia gitu. Aha. Nah kan lu menangani si Nadia nih bang waktu kesurupan. Ada beberapa treatment yang lu jalanin lah saat itu. Treatment emang udah biasa lu pakai atau gimana? Jadi ya untuk hal itu bang, jujur aja bang Indra, kita semua sebenarnya ya punya kemampuan ya yang istilahnya kita nggak tahu gitu kan. Ya saya pun sebenarnya nggak punya kemampuan juga bang kalau berbicara seperti istilahnya untuk hal-hal istilahnya yang mistis seperti itu. Tapi karena saya ya yakin, saya percaya gitu kan. Semakin istilahnya kita yakin, semakin kita berani, dia pun istilahnya ya hal-hal yang seperti itu bakalan takut bang. Kuncinya yakin ya bang ya? Kuncinya yakin, berani. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Paling sempurna bang. Walaupun lu tadi sempat disembur juga tuh bang. Gimana tuh bang respon lu? Itu waktu disembur jujur aja sempat kaget bang. Karena kenapa? Ya disembur itu satu reaksi gitu kan. Ya reaksi yang langsung selanya dia keluarkan. Yang awalnya selanya dikasih minum cuma aja gitu kan. Ya kita nggak tahu itu masih Nadia atau bukan gitu kan. Tapi pas istilahnya ya saya coba istilahnya kasih minum, saya bacain surat Al-Fatihah gitu kan. Saya coba minumin, belum nyampe istilahnya tenggorokan kali ya, baru mulut langsung disembur. Kaget lah pasti bang ya. Ya sayanya juga kaget gitu kan. Ya gimana ya, hawa dingin bang, dikasih air melek kita gitu kan. Wah ya. Walaupun rasa ketakutan juga ada bang. Pasti lah oke. Karena responnya dia setelah ya dikasih minum itu kan, disembur, semakin komunikasinya aktif sampai yang tadi saya bilang teriak itu kan. Wah di saat selanjutnya saya bacain ratib. Nah si makhluk ini kan emang nggak ada sedikit komunikasi bang ya atau ucapan dari si makhluk ini ya. Waktu lu bacain ratib tuh bang ya di treatment lu itu, ada nggak sih bang reaksi waktu dia ucap apa permintaan apa yang dia pengen gitu, ada nggak sih bang? Permintaan, jadi kalau komunikasi dengan makhluknya itu nggak ada komunikasi bang. Bener-bener nggak ngomong jadi, gitu ya? Nggak ngomong, jadi kita juga nggak tahu apa yang dia mau gitu kan. Tapi satu sisi pas ya saya tahu dari Kuncen yang bilang jiwanya Nadia ada di pos 2, di situ saya baru paham. Oke. Dan Kuncen menjelaskan cuman gitu doang bang? Ya, dan saya di situ baru paham kalau si Nadia ini disukai untuk istilahnya menetap di sana lah. Tuh Bang Indra, saya nggak habis pikir sampai sejauh seperti itu. Ini baru pertama kalinya saya menangani ya temen sependakian ya kesurupan seperti itu. Saya berharap sampai 2 hari maksudnya bang? Itu udah capek otak, capek fisik, kita capek perasaan juga loh. Karena kita nggak mungkin selain berpikir kena dia aja kan, masih ada peserta yang lainnya. Dan itu harus lo handle ya kan? Itu yang kita istilahnya ya bagi tim dengan yang lainnya, kita bagi-bagi tugas.
biar semuanya bisa ke handle gitu kan, jangan sampai ada yang terlantar. Walaupun ada beberapa tadi ucapan yang agak menyinggung diri lo dari non peserta. Saat istilahnya ya seperti itu emang kecewa bang, tapi whatever lah. Kalau saya berpikir kan ya siapa dia gitu loh. Kita yang tahu, kita yang jalanin bang ya. Itu dia. Yang penting istilahnya secara tanggung jawab kita sudah istilahnya menjalankan bang. Itu jangan sampai istilahnya ada yang tertinggal dari peserta saya di sana. Walaupun baik jiwa ataupun raga yang kita nggak pernah tahu. Di Sumbing sampah aja harus dibawa turun bang. Masa kita nggak bawa turun teman kita? Bener gak bang? Bener lah. Itu. Jangan sampai orang itu nilainya lebih jelek daripada sampah ya bang. Betul. Sampah aja kita bawa turun, masa orang enggak? Iya. Kita jangan sampai istilahnya ya melupakan apa yang kita istilahnya bawa lah. Apalagi istilahnya teman kita gitu kan, kita naik bareng, turun bareng. Apalagi kalau istilahnya terjadi sesuatu hal dalam kondisi seperti itu, jangan pernah istilahnya kita tinggal dia sendiri. Nah waktu itu lo sempat ke puncak nggak sih bang? Kalau gue bang, jujur gue nggak ke puncak. Tapi beberapa peserta ada yang ke puncak. Teman-teman selanya peserta yang lain ke puncak, panitia juga ke puncak yang lainnya, karena harus ada ya yang stay juga di camp. Di saat istilahnya peserta turun, panitia yang lain turun gitu kan, harus ada yang menyiapkan makanan sajian buat mereka yang setelah turun dari puncak. Menyiapkan makanan untuk para raja. Ya untuk istilahnya peserta kita lah yang ingin merasakan kenikmatan alamnya, berbagi dengan istilahnya alamnya kayak gitu. Menikmati alam yang indah plus suguhan makan yang sangat lezat tuh nambah. Amin. Kalau dibilang istilahnya lezat mah amin kayak gitu kan. Ya karena beda lidah beda rasa. Nah sampai pada akhirnya lu turun nih bang, ternyata ada beberapa peserta lu yang mengalami tadi lu sempat bilang hipotermia tuh bang. Itu dalam keadaan yang memang dalam keadaan memang dia itu dalam nggak sadar diri gitu, ibaratnya udah lost, nggak sadar lah, atau gimana bang? Untuk yang hipo itu dalam perjalanan turun posisinya dia sebenarnya di depan saya bang awalnya tuh. Ya tim satu itu ya? Iya rombongan saya, tapi dia ada di depan saya, pas banget depan saya. Saya selalu berkomunikasi sama dia. Gimana, aman? Aman. Selalu bilang kayak begitu kan. Nah, tapi kalau istilahnya saya lihat dari kondisi fisik kayak gitu, dia udah mulai agak lemah, dia mulai agak pucat gitu kan. Nah, tapi saya selalu berkomunikasi bang. Di saat istilahnya saya udah ketemu sama rombongan yang dari Nadia ini, saya fokusnya ke Nadia kan. Nah, yang hipo ini ada di belakang. Pindah posisi gitu kan, dia ada di belakang. Di saat istilahnya Nadia sudah sampai di warung, dia kan ada di belakang nih. Nah, nyampe tuh langsung drop. Gitu bang. Saya nggak tahu kalau misalkan istilahnya keadaan dingin dia dipaksa mungkin, karena posisi pada saat itu yang saya bilang gerimis kabut ya kayak gitu. Keadaan juga udah mulai malam juga kan. Kalau dibilang istilahnya isi perut, ya kita selalu istilahnya ingatkan jangan sampai perut kosong. Semuanya harus makan. Walaupun istilahnya ya nggak terlalu banyak. Yang penting masuk makanan. Masuk makanan, energi bang, nutrisi gitu kan. Dia drop, hipo, sempat nggak sadarkan diri. Berapa lama bang? Kurang lebih 2-3 jam. Pingsan atau? Waktu istilahnya nggak sadar pertama kalinya itu, kita semua nih yang nanganin ya yang hipo nih agak gimana ya, kita sempat panik juga loh bang. Gitu kan, sempat panik. Akhirnya kan ada perapian juga, kita taruh dekat perapian gitu ya.
kita coba istilahnya tepok-tepok kayak gitu kan, biar istilahnya pulih kesadarannya gitu kan, tepok-tepok ya pakai lilin termobelengkot kayak gitu. Nah alhamdulillah istilahnya udah mulai siuman ya, mungkin istilahnya karena fisik ya bang, terkadang istilahnya fisik bener-bener capek itu kita bawaannya kan pengen tidur bang, pingsan atau gimana kita nggak tahu, tapi bawaannya lemah gitu kan. Kita menjaga hal itu biar dia tuh istilahnya nggak langsung lemah gitu, takutnya ya hilang kesadaran, udah bahaya. Itu ada sekitar istilahnya 2 jaman itu ada. Gila. Nambah PR lagi bang ya. Luar biasa. Kita ditambah istilahnya yang di awal Nadia tadi, yang sebabnya kita nggak tahu, padahal anaknya periang, ternyata di luar istilahnya periangnya si Nadia ini mempunyai hal-hal yang kita nggak tahu gitu. Nah ketika sampai base camp nih bang, Nadia sempat sadar. Dalam dia sadar itu dia sempat kambuh lagi sampai menghadirkan kuncen ya kan. Dan kuncen ini bilang kalau jiwanya dia tertinggal di pos 2 dan dia balik bawa plastik nih. Tadi lu sempat bilang bang. Iya. Plastiknya itu isinya apa bang? Hampa bang, kosong. Oke. Kosong. Kalau kita lihat mah kosong, nggak ada apa-apa. Ya kita nggak tahu kalau istilahnya ya mungkin ada yang punya mata batin, ya ada yang bisa ngelihat, mungkin isi kali ya. Saya juga nggak tahu. Orang saya melihatnya itu ya kuncen itu bawa plastik, dia ambil ke sini, udah. Nah, yang itunya dilepas. Dan gak lama kemudian sadar. Sadar dan pulih. Benar-benar pulih tuh bang ya. Pulih. Nah, di mobil aja bisa istilahnya ketawa-ketawa lagi bang. Sama halnya kayak saya nyembuhin pas istilahnya dia di camp. Iya. Waktu dia sadar itu. Sadar lagi, periang lagi gitu loh. Dan dia juga nggak sadar juga tuh ya. Iya. Apa yang dia rasain ya kan? Itu dia. Gimana ya? Dia nggak tahu apa-apa. Jadi lu selama ini ngedaki istilahnya naik Gunung Sumbing itu, yang lu rasain apa? Nah puncak doang. Ya kan perjalanannya dia nggak tahu. Tapi berarti si Nadia ini sempat ke puncak bang? Ke puncak. Oke. Ke puncak bang, pagi dia masih sadar ke puncak gitu kan. Pulang istilahnya kita turun pendakian itu udah sore kan. Rombongan satu itu estimasi waktu kita turun kan nggak sama bang sama istilahnya pas kita naik, pasti lebih cepat turun dong. Iya. Yang saya kaget kenapa istilahnya di waktu yang sama itu, jadi tempat yang sama itu, ya Nadia begitu lagi. Lamanya di situ. Dari jam 6 sampai istilahnya jam 2 dini hari, jam 2 dini hari. Di situ, Bang. Sampai istilahnya saya bawa turun ke warung itu. Gila sih, pengorbanan lu buat para peserta. Gokil, Bang. Ya, saya juga terima kasih, Bang, sama pihak base camp, tim rescue, sama Bapak Warung juga, dan terutama buat teman-teman panitia yang luar biasa, penuh dengan kesabaran, ya mendampingi peserta yang lainnya juga gitu kan. Mungkin kalau istilahnya ya tanpa mereka ya gue juga bukan apa-apa kali bang. Ya mungkin gue yang stres kali, gue nggak pulang kemari kali ya, masih di Solo kali ya. Kayak gitu. Nah tadi sempat lo jelaskan kalau ada beberapa versi cerita nih bang ya. Mungkin versi cerita ini dari beberapa sudut pandang dari orang yang mempunyai kelebihan nih bang, para indigo. Ya. Waktu di grup. Singkatnya aja nih bang, menurut sudut pandang si Indigo ini kayak gimana tuh bang? Setelah istilahnya kita pulang tuh bang ke rumah masing-masing, berapa hari kemudian ya kita masih flashback tentang pendakian kemarin lah gitu kan. Kita cerita-cerita istilahnya di situ. Nah ternyata di situ ada temen dari peserta juga, ternyata dia dari awal pendakian tuh selama perjalanan banyak istilahnya melihat makhluk-makhluk asal juga bang. Malah satu sisi ya yang melihat ini selalu mengarahkan peserta yang lainnya, jangan ke situ kayak gitu. Itu salah satu istilahnya ya bantuan istilahnya dari dia lah.
tanpa istilahnya kita tahu gitu kan, ternyata hal yang seperti itu juga sangat penting gitu kan, yang kita tidak lihat tapi dia bisa lihat, jadi dia bisa membantu. Banyak istilahnya ya kejadian-kejadian hal seperti ini kan karena kita selalu menyepelekan, Bang. Ada apa sih di gunung? Padahal kita nggak tahu sisinya tuh apa ya. Iya, kayak gitu Bang Indra. Oke. Thank you banget nih Bang Ade udah mau berbagi cerita ya di besok pagi saat pendakian lu di Gunung Sumbing tahun 2021. Nah, sebelum akhiri cerita nih Bang Ade, punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua nih, mungkin buat terkhususnya ya buat teman-teman yang baru mulai mau mendaki gunung? Oke, buat teman-teman besok pagi yang dimana kita semua tahu gunung itu indah, gunung itu wah luar biasa. Kalau kita bisa mendakinya menjadi sensasi kan begitu. Bahkan istilahnya nggak jarang yang menjadi satu foto profil kita juga gitu kan. Tapi di luar itu semua ada hal yang harus kita punya. Yang pertama itu basic, Bang. Yang terpenting kita punya basic, kita memahami pengetahuan tentang bagaimana kita mendaki. Dari kita mengenal perlengkapannya, dari kita mengenal istilahnya ilmunya. Di dunia pendaki itu banyak, Bang. Nggak cuma sekedar istilahnya gimana caranya naik ke atas gitu loh, gimana caranya muncak. Tapi kan istilahnya kita belajar yang namanya, kalau kita lebih dalam lagi ada survival, ada ilmu medan tentang istilahnya topografi, kompas, pembacaan peta kayak gitu. Itu basic, Bang, sebenarnya. Jadi di saat istilahnya dalam kondisi apapun, ya namanya kita harus sudah siap. Kita di alam, kita harus bersahabat, bukan istilahnya kita ya malah menjadi down. Kita harus istilahnya bisa mengimbangi. Alam itu nggak jahat kalau kita mau berteman dengan alam. Kita jaga, kita rawat. Kita nggak rusak lingkungannya, maka alam akan menjaga kita juga. Nah, sama halnya kita mendaki, Bang. Kalau kita istilahnya udah bisa ya memahami basic itu, ilmu itu, kita terapkan. Baik istilahnya buat yang baru-baru mendaki, ya ini menjadi satu pelajaran. Artinya jangan menyepelekan satu hal yang mungkin kecil menurut ya teman-teman gitu kan, tapi ternyata bisa menjadi sebuah sebab yang besar. Oke. Gitu. Ilmu pendakian jangan sekali kalian sepelekan ya Bang ya. Betul. Karena ilmu-ilmu dasar itu penting banget Ya. buat kita melakukan pendakian gunung Bang ya. Betul. Kalau misalkan kita seorang pemula, alangkah baiknya kita mendaki bersama orang yang berpengalaman, itu lebih baik ya. Setidaknya harus ada pendampingan seperti itu sih, Bang. Oke nih, thank you banget Bang Ade. Semoga teman-teman semua yang menyimak video ini bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dari gue mungkin itu aja nih Bang Ade. Bang Ade mau ada ditambahkan lagi atau? Ya, satu tambahan ya Bang ya. Boleh. Dikit ya terkait istilahnya tadi cerita Sumbing. Walaupun kita sudah punya basic tentang istilahnya ilmu pendakian, kita jangan lupa sama penciptanya, Bang. Oke. Mau bagaimanapun manusia, alam, dan bahkan istilahnya yang tidak kasat mata, yang tidak kita terlihat itu, semuanya adalah ciptaannya. Segala sesuatunya kita yakinkan semuanya kepada Allah. Itu aja, Bang. Oke. Thank you banget buat teman semua nih yang menyaksikan video kali ini sampai habis. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Dari gue Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.